Wow, diutus Panglima TNI Andika bantu otopsi Brigadir J, ternyata Dr. F mumpuni dalam hal ini. Hasil otopsi itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Dalam pemeriksaan luar itu tentunya kita lakukan pemeriksaan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang pada prinsipnya kita melakukan 3 hal. Identifikasi pada jenazah, menentukan atau mencari tanda-tanda kematian, serta mencatat adanya luka-luka. Dan semuanya masih proses pendalaman oleh laboratorium forensik. Ya biar tidak ada lagi spekulasi-spekulasi tentang ini, tentang itu, enggak. Pak Kapolri yang sudah menegakkan kepada tim untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan semua pembuktian harus secara ilmiah biar hasilnya sahih, karena kita bekerja dengan waktu. Semakin cepat semakin baik, karena kalau misalnya agak lama maka proses pembusukan juga akan semakin rusak ya. Kalau semakin rusak maka nanti dari dokter tentunya akan mengalami kendala ketika melaksanakan ekshumasi tersebut. Jadi harapannya adalah walaupun dengan kita melakukan otopsi ulang ini setelah 2 minggu ya, hampir 2 minggu, mudah-mudahan dengan proses pengawatan sebelumnya masih bisa kita lakukan pemeriksaan yang seoptimal mungkin sehingga mendapatkan hasil yang optimal juga. Ini akan kita usut tuntas, pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal. Nah, sejauh ini kita hanya bisa mengumpulkan tentang kelompok yang bertanggung jawab, dan yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun, sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif. Percaya pada kami akan menuntaskan semuanya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menanggapi permintaan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia terkait keperluan autopsi ulang jasad Brigadir Yosua alias Brigadir J. Ia menyatakan pihaknya telah menyetujui permintaan perbantuan autopsi ulang dari PDFI, itu yang menunjuk Dr. F dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Panglima TNI menegaskan pihaknya tidak terlibat mengarahkan penunjukan dokter dari TNI dalam otopsi ulang Brigadir J. Ini dilakukan demi menghindari kecurigaan dokter yang dipilih yakni Dr. F dari RSPAD. Panglima menyebut pihaknya siap terlibat dalam otopsi Brigadir J lantaran memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Terlebih, kata dia, dokter forensik RSPAD itu telah dipilih oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Ekshumasi alias otopsi ulang jasad Brigpol Yosua alias Brigadir J yang akan digelar pada Rabu pekan depan diharapkan dapat membuat terang perkara. Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengawasi objektivitas proses autopsi ulang yang rencananya akan melibatkan dokter forensik dari Rumah Sakit 3 Mantara TNI. Andika pun telah menunjuk tim dokter berdasarkan keahlian dan kedalaman ilmunya agar hasil autopsi bisa maksimal. Andika ingin autopsi ulang yang melibatkan TNI nantinya terkendali dalam artian tidak ada intervensi. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyampaikan rencana otopsi ulang jenazah Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat akan dilakukan pada Rabu 27 Juli. Deddy menyebut tim yang bertugas untuk autopsi akan berangkat hari Selasa dan Rabu minggu depan. Sejauh ini, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pengacara serta Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia dalam ekshumasi terhadap jasad Brigadir J. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti pertemuan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadli Imron dengan Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu. Menurut Bambang, dengan adanya pertemuan itu akan berdampak pada objektif penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jika pertemuan itu hanya sebatas memberi simpati kepada Irjen Ferdy Sambo, tidak dilakukan secara resmi di rumah mantan Kadif Propam Mabes Polri. Apalagi, pertemuan itu diabadikan dan viral di sosial media hingga jutaan pasang mata menyaksikan bagaimana kedekatan Fadil dan Ferdy Sambo. Bambang juga meminta agar Kapolda Metro Jaya dinonaktifkan demi proses penegakan hukum yang objektif. Sebab kasus penembakan dugaan pelecehan Brigadir Yosua dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dari Polres Metro Jakarta Selatan. Bambang meyakini kasus yang diambil alih Polda Metro Jaya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Mengingat Ferdy Sambo dengan mantan Kapolda Jawa Timur itu memiliki kedekatan emosional yang sangat sulit penanganan kasus secara objektif dan profesional.
Sebelumnya, kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan datang ke Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Juli 2022. Ia datang ke sana untuk melihat proses prarekonstruksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Johnson tiba di kediaman Irjen Ferdy Sambo sekitar pukul 15.07 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana jeans berkelit biru. Johnson ditemani seorang pria yang membawa dokumen perkara Brigadir Yosua dari seorang wanita yang membawa tas. Beberapa waktu kemudian, Johnson keluar dari samping kediaman Ferdy Sambo sekitar pukul 16.45 WIB. Kepada awak media, ia mengatakan kedatangannya untuk memastikan prarekonstruksi tersebut. Komisi Kepolisian Nasional menyebut gelar perkara kasus penembakan Nofriansyah Yosua Huta Barat menimbulkan titik terang. Gelar perkara itu menunjukkan ada indikasi tindak pidana yang harus didalami. Wahyu mengatakan ada tersangka yang bisa ditetapkan dalam gelar perkara itu. Namun, kata dia, gelar perkara itu membuat jasad Yosua harus diotopsi ulang. Otopsi ini juga bisa dilakukan karena sudah mendapatkan restu dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Wahyu berharap otopsi ulang ini bisa memberikan informasi mendalam dari insiden penembakan terhadap Yosua. Penyidik bakal membeberkan hasil temuannya setelah informasi rampung. Sebelumnya, prarekonstruksi telah dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat malam 22 Juli 2022. Kemudian kegiatan tersebut dilanjutkan di tempat kejadian perkara pada hari ini. Brigadir J terlibat baku tembak dengan Bayangkara 2 RE atau E di rumah Ferdy Sambo, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Brigadir J yang merupakan sopir istri Sambo ditembak hingga tewas oleh Baradae atau RE. Penembakan diduga karena Brigadir J melakukan pelecehan seksual dan penodongan senjata api kepada istri Sambo. Namun, versi keluarga Brigadir J tewas akibat penyiksaan. Brigadir J disebut disiksa dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta.